Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk yang pertama yaitu poin penting pada bab 7 Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Lalu, apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan merupakan hasil proses manusia untuk tahu. Selain itu, pengetahuan harus benar. Jika tidak, itu merupakan kontradiksi. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Adapun perbedaan ilmu dan pengetahuan terlihat pada sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, ilmu dan pengetahuan bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya memiliki perbedaan. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang bersistem, berobjek, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu itu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu ilmu. 2. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Hal ini diuraikan Surajio pada tahun 2004, 127-129. Pada zaman pra-Yunani kuno ditandai dengan kemampuan yang pertama, know-how, dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind dihubungkan dengan keterangan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan objek dan sistem bilangan alam menampakkan perkembangan. Yang keempat, pemikiran manusia di tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang terakhir, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Kemudian pada zaman Yunani kuno, pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat, karena tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Pada zaman Renaissance ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Kemudian pada zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. René Descartes juga seorang ilmu pasti. Pada zaman kontemporer atau pada abad 20 dan seterusnya, fisikawan termasyhur pada abad ke-20 adalah Albert Einstein menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti alam semesta itu bersifat kekal. Dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek. Yang pertama aspek fenomenal dan yang kedua aspek struktural. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Fenomena pertama, iptek dengan budaya dan agama yang beraneka ragam di Indonesia, maka dibutuhkan sikap inklusif dan toleransi untuk mencegah konflik. Fenomena kedua, iptek dengan di luar nilai budaya dan agama ini bercorak positivistis. Fenomena ketiga, menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Pancasila mengatur seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam sila-sila sebagai berikut. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan tetapi mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab dan berdasarkan pada hakikat tujuan dalam kesejahteraan umat manusia. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa Indonesia sebagai umat manusia. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu harus bersifat demokratis. Ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, memiliki sikap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan iptek dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Surajio, pada tahun 2004, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari faktor eksternal. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Menurut Sastra Prateja, pada tahun 2006, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek, diantaranya, yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus. Menurut Sastra Prateja, pada tahun 2006, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu.
yang berbeda-beda terkait dengan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama ialah IPTEK yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, IPTEK yang berkembang di Indonesia hendaklah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga ialah Pancasila berperan dalam rambu normatif dalam pengembangan IPTEK. Dan yang terakhir ialah pengembangan IPTEK haruslah berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Yang selanjutnya ialah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah perubahan pada cara pandang manusia dalam kehidupan, maka bangsa Indonesia membutuhkan sebuah renungan serta refleksi dalam mendalami agar tidak terjerumus dalam menentukan sebuah keputusan yang berbeda dari kepribadian bangsa. Yang kedua ialah dampak negatif dari perkembangan IPTEK terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan moral bangsa. Yang ketiga, perkembangan IPTEK didominasi oleh negara-negara barat ikut serta dalam mengancam nilai-nilai khas yang terdapat dalam bangsa Indonesia seperti solidaritas, musyawarah, dan rasa cinta, rasa keadilan. Dan yang keempat adalah alasan Pancasila dijadikan sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ialah terdapat dua hal. Yang pertama ialah kerusakan lingkungan akibat IPTEK yang mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Dan yang kedua ialah penggunaan benda yang teknologi menggantikan peran-peran nilai leluhur. Dan yang terakhir adalah gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia ialah yang pertama kapitalis, yang kedua ialah lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, yang ketiga ialah konsumsisme, dan yang terakhir ialah pragmatisme. Sekian dari saya. 2. Kaitan ilmu antara Pancasila dengan ilmu gizi. Untuk menjadi seorang ahli gizi, maka kita memerlukan ilmu pengetahuan mengenai gizi melalui sistem pendidikan. Kemudian, perkembangan IPTEK juga turut membantu dalam mengembangkan pengetahuan mengenai gizi yang turut meningkatkan kesejahteraan manusia. Di samping itu, kita juga berkenaan dengan nilai-nilai seperti kemanusiaan, karena sebagai ahli gizi, kita juga membantu masyarakat untuk memenuhi gizi yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat hidup jauh lebih sehat. Terima kasih, sekian dari saya. 3. Kesan dan pesan. Untuk kesan, yang pertama adalah belajar santai tetapi disiplin. Yang kedua, penyampaian atau penjelasan materi mudah dipahami atau mudah dimengerti. 3. Meski dalam keadaan pandemi dan tidak merasakan pembelajaran secara tatap muka, pembelajaran Pancasila interaktif dan modern memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan video di YouTube. Saya merasa Bapak selalu menyampaikannya dengan sedikit humor, namun tidak mengurangi keefektifan dalam belajar, sehingga mahasiswa tidak merasakan pembelajaran yang membosankan dan cenderung monoton. Cara mengajar Bapak pun ketika memanggil mahasiswanya dengan sapaan teman-teman. Mungkin itu cara Bapak untuk lebih dekat dengan kita. Untuk pesannya, yang pertama, semoga dengan mempelajari Pancasila dapat mendekatkan kami selaku mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Yang kedua, semoga di semester depan dapat berlangsung secara tatap muka. Terima kasih.